Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan bahagia ini guru kita bersama Al-Ustaz Oka, doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan sama Allah. Amin. Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan ilmunya, dan Allah tambahkan kemuliaannya. Amin. Dan Allah mudahkan segala urusannya, baik itu dunia maupun akhiratnya. Amin. Yang saya hormati Sahibul Bait, dalam kesempatan malam hari ini kita berada di rumah atau kediaman Bapak Nana Sudira beserta keluarga. Doa kita insyaallah keluarga ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Dan insyaallah apa yang senantiasa dicita-citakan beliau baik untuk kebahagiaan dunia maupun akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan lebih khususnya kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku semua, ibu-ibu, mudah-mudahan langkah kaki kita datang ke rumah ini benar-benar menjadi wasilah ditambahnya keimanan kita, Amin. ditambahnya ketakwaan kita, Amin ya Allah. dijadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa Amin ya Allah ya Rabb. istiqomah dalam mentaatin Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bosan, apalagi orang yang beriman itu tidak akan pernah bosan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih begitu sayang dengan kita, walaupun mungkin di antara kita ada yang umurnya sudah 40 lebih, ada yang 50, yang katanya kalau udah 40 lebih udah rentan dengan kematian. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Karena pada hakikatnya siapapun kita, mau orang kecil sekalipun orang gede, sekalipun orang hebat maupun gak hebat, orang kaya pun miskin, mohon maaf, siapapun dia, ketika malaikat maut sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut seseorang, ya mohon maaf, pasti akan terlaksana, tidak akan lepas dari itu semua. Dan setelah itu kita siap-siap untuk mempertanggungjawabkan daripada segala apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Betul ya? Selawat serta salam
Mari sama-sama kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa hidup kita ini kita bisa tetap istiqomah, terus berupaya sebisa mungkin dan sekuat mungkin untuk bisa mengikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak teladan, banyak contoh yang bisa kita ikuti dari baginda Rasulullah. Yang mau mencontoh, yang mau mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, percayalah tidak akan ada yang sia-sia satupun. Tapi justru insya Allah bisa menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Kalau ada istilah bahasa atau istilah atau apa yang pernah saya dengarkan, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ada yang bilang bahwasannya Rasulullah itu bak Al-Quran berjalan. Maka ayo ikuti Nabi dan juga Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru disampaikan Sahibul Bait. Kalau saya nggak salah menyimak, nggak salah menangkap, hari ini bukan kebetulan atas kehendak Allah, miladnya istri tercinta beliau. Begitu juga dengan anak ya bukan? Doa kita mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Makin mesra. Amin. Insyaallah ditambah lagi momongannya. Amin. Ya Allah kabul. Amin. Kabul ya Allah. Kabul ya Allah. Sehat selalu. Amin. Baik. Mungkin kita belum sampai kajian yang kita lanjutkan sedikit aja. Apa? Hadiah buat beliau yang sekarang istrinya lagi milad. Hadiah aja ya. Gak apa-apa kan? Terima kasih Dok. Iya. Udah selesai. Kasih Pak hadiahnya. Kasih aja Dok. Sebelumnya saya mau cerita buat diri saya dulu sendiri, curhat. Malam Jumat kemarin. Ini bukan mau membanggakan. Niatnya insya Allah kagak. Malam Jumat kemarin pas pulang nyampe mati lampu ya Ustaz ya. Kemarin ngaji gelap-gelapan tadi ya. Hah? Iya. Begitu pulang sekitar jam 7 kurang masuk assalamualaikum, istri juga lagi pada ngaji, ada anak tiga-tiganya ada. Salah satu anak saya punya anak nih lagi baca Yasin. Dan baru kali itu saya dengar baca Yasinnya itu suaranya agak lantang, biasanya pelan gitu. Biasanya pelan. Saya simak begitu sampai sambil saya wudhu mau sholat, entah kenapa ada rasa haru sampai mau nangis, netes air mata saya. Saya berpikir ya Allah, saya bilang, padahal saya hampir tiap hari ini dengar salah satu anak saya kalau malam Jumat selalu baca Yasin, bahkan banyak baca surat yang lain ya. Tapi kenapa kok pada malam itu hati ini ya Allah sampai nggak kuat, sampai mau menetiskan air mata? Ada apa ya Allah? Saya ingat Ustaz, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau minta apa? Doa. Dan Rabbi habli minas sholihin. Iya betul. Betul nggak? Pernah dengar nggak doa itu? Doa ya Allah, aku minta anak yang soleh. Nabi Ibrahim nggak minta anak yang pinter, yang pandai, yang jenius. Tapi apa? Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya keturunan, punya anak soleh, mustahil kalau bapak itu nggak sedih, nggak haru, mustahil. Maka ternyata kebahagiaan yang paling hakiki, kebahagiaan yang begitu murni
Apa Pak? Ketika kita melihat anak kita tumbuh, kemudian diselimutin dengan apa? Ilmunya Allah, dengan ilmu agama, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya tanya Pak sama Bapak, terserah Bapak mau jawab apa, lebih senang punya anak soleh, soleha atau soleha, soleh atau soleha, atau pintar? Soleh atau soleh, pintar juga. Pintar juga. Iya. Biasanya kalau udah soleh, soleha biasanya pintar. Harusnya begitu, memang begitu. Karena orang udah soleh atau soleha, dia tahu apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang harus dia tuntut. Karena orang pintar belum tentu soleh, bodoh aja. Itulah harapan kita. Itu kabar kayak gitu. Walaupun dari itu, setelah selesai saya bilang ke beliau, ke anak saya sana, saya baru malam ini, bukan baru malam ini, mungkin malam itu yang paling haru saya bilang, terusin baca ya Al-Quran, karena itu adalah kitabnya. Terusin. Hari ini engkau cuma bisa baca, tapi besok pahami maknanya. Tidak ada satupun yang sia-sia kalau engkau membaca Al-Quran. Satu huruf nilainya berapa Ustaz? 10. 30 ya? 10. Satu huruf nilainya 10. 2 huruf 30. 10 apa ya? Baca terus. Keras nggak apa-apa. Niatmu apa? Ingin membaca. Sekalian syiar biar tetangga denger. Gitu. Bukan untuk sombong. Nanya ya. Gimana ketika aku baca sesuatu, aku punya sesuatu, kemudian tiba-tiba aku merasa bangga. Bagaimana caranya supaya aku tuh gak sombong dengan apa yang sekarang aku buat, terutama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya ya? Justru malah saya ditanya. Yang pertama yang saya kasih tahu, kita itu ibarat jalan di tepi pantai. Di tepi pantai berjalan mau masuk ke laut. Yang masuk ke laut kelama yang pertama yang kerendam apa? Kaki. Oh masih bangga. Masuk lagi ke dalam yang kerendam apa? Lutut. Lutut. Betul? Betul gak sih? Betul. Terus maju lagi yang kerendam apa? Hah? Pusar lah udah, biar panjang nih, biar lamaan durasinya. Ya. Terus maju lagi yang kerendam apa? Hah? Dada. Kesana? Telem. Betul. Telem. Sadarin, ilmu kita tuh nggak seberapa. Duluan itu langsung tenggelam kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau suatu saat engkau didatangin, kamu paling muda, kemudian kau didatangin orang-orang yang lebih tua ke rumah, kemudian minta nasihat kamu, padahal kamu masih muda. Kemudian timbul rasa bangga. Apa yang harus kamu lakukan? Lakukan pekerjaan rendahan di dalam rumah atau di luar rumah. Maka itu akan menyadarkan dirimu. Betul nggak Pak? Bangga maksudnya? Betul Pak. Hah? Contoh saya nih yang Kirawan, kelihatan masih muda, anggaplah 27 tahun. Anggap. Kemudian yang para sesepuh-sepuh datang ke rumah. Nanya masalah sesuatu, kemudian untuk minta nasihat. Pasti itu timbul loh Mbak. Gue masih muda dimintain nasihat sama sesepuh. Bangga nggak? Itu pasti ada. Nah kalau gimana kalau sesuatu itu timbul? Maka apa? Untuk prakteknya coba kerjakan pekerjaan yang memang sedikit agak rendah. Contoh ngepel, yang menurut kita sepele. Insya Allah itu akan menyadarkan diri kita itu bukan siapa-siapa. Pak. Itulah yang nasihat yang saya sampaikan. Maka pegang itu. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan hal ini, saya ingat nih surat Al-Munafiqun ayat 9 ya tadi ya. Di situ kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika fa'ulaika humul khasirun. Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Nih, dikhususkan loh, Pak. Kalau merasa nggak beriman ya silakan ya tutup kupingnya, nggak masalah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Berarti kalau dipanggil hai orang-orang ini udah khusus. Karena di dalam Al-Quran ada ya ayuhan nas ya tadi ya. Manusia. Hai para manusia umum. Tapi ini khusus. Hai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan dirimu dalam mengingat Allah. Kata Allah, kalau engkau lakukan itu, Anda atau kita adalah termasuk orang yang rugi. Banyak di antara kita, mungkin termasuk saya, Hengki Irawan, yang menjadi penyebab jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, yang mungkin juga ingkar kepada Allah, masih banyak meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Sebabnya adalah harta benda dan juga anak-anak kita. Betul nggak? Benar nggak? Tidak sedikit yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara ingin memenuhi kebutuhan dunia, ingin mencapai hajat dunia, kita lupa kepada yang memberikan kenikmatan atau benda tersebut. Betul nggak? Padahal hakikatnya, mohon maaf Pak, kita itu diciptakan buat apa? Ngabdi sama Allah. Betul? Untuk apa kita ngabdi sama Allah? Buat kita Pak. Kapan? Nanti kalau udah koid. Betul nggak? Betul. Mukanya agak kecil, padahal hari ini mukanya agak cemberut, jadi semua ngomong beginian. Menghayati. Hayati. Lagi mikirin. Sampai makan ngopi diem semua. Saya makan kaca. Iya. Jadi sampai mana tadi? Mikirin. Mikirin. Mikirin ketiga. Hah? Sampai mana tadi? Itu sampai. Siap. Terima kasih Pak Subat. Siap. Makasih Pak Subat. Ya. Hati-hati. Tapi apakah kita dilarang untuk mencari kebutuhan dunia? Tidak. Agama enggak melarang kok. Hadisnya kan sering saya sampaikan, ikmalid dunia ka'annaka ta'isu abada wa ma di akhiratika ka'annaka ta'budu. Cari dunia seolah-olah kita itu hidup selamanya. Silakan. Dan cari dan kerjakan pekerjaan akhirat seolah-olah kita akan masuk, akan mati besok. Silakan Pak. Tapi jangan sampai kita sibuk dengan dunia, urusan dunia, terus kita lupa dengan yang menciptakan kita. Pantas Al-Imam Syafi'i Al-Balkhi, beliau mengatakan ada tiga hal yang diucapkan oleh hamba, tapi justru juga didustakan oleh hamba. Apa salah satunya? Kita yakin, kata beliau, kita yakin, percaya kalau rezeki itu udah dikasih sama Allah, tapi kita udah ditetapkan oleh Allah, Allah yang memberi. Tapi ternyata banyak di antara kita tidak akan pernah puas kecuali mengumpulkan harta dunia. Benar nggak? Yakin Allah yakin. Tunggu, nah, salah satunya jangan jadi harta benda kita melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh Pak. Ya. Semuanya perhiasan. Ya. Kan betul. Perhiasan semuanya. Iya betul, pria betul. Kagak Arab manyun. Ustaz, memang benar sih nggak punya duit mah. Puyeng. Ini tapi tetap aja puyeng. Benar nggak? Benar iya. Ya semua nggak punya duit kopi puyeng. Tapi insya Allah kalau diserahkan sama Allah, puyengnya pasti hilang. Jangan minum Roma, jangan minum ini. Bodrek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wes pakir Pak. Terus Pak, pagi Pak. Jangan sampai. Yang kedua, mohon maaf nih,
Mohon maaf banget ya, mohon maaf. Yang kedua tadi harta benda, yang kedua anak. Betul. Pernah ngalamin nggak? Kita lebih mentingin anak apa Allah? Anak. Hah? Anak. Saya tanya. Ini bukan nyindir, bukan gagak. Anak. Hah? Ya? Anak sama Allah. Itu jawaban antum. Baik. Kemarin saya udah sampaikan, ya. Perkara dunia, apapun yang dengan di dunia ini, baik semuanya boleh deket, boleh suka, tapi jangan sampai. Nah ini Bah, masuk bah. kemarin udah sampein tuh. Basah. Buat jalan itu, buat jalan. Apa masuk bah? Bek, jangan makin geser, Bek. Jangan hujan makin geser, Bek. Kosong bah. Pak Herman, dia Pak Herman. Udah. Woi, kosong. Ayo lah, ayo. Lanjut, Pak. Sampai mana tadi? Ini deh, kalau ada iklan deh lah. Lupa lagi deh. Cinta anak. Hah? Cinta anak. Kemarin sudah disampaikan. Cinta suka sama dunia monggo. Suka dengan isi dunia silakan. Tapi jangan cik. Berlebihan. Berarti kemarin kebanyakan menjahit Jangan sampai melekat. Itu dia. Jangan sampai melekat di dalam diri kita. Yang boleh melekat di dalam hati kita, di dalam diri kita cuma Allah. Betul nggak? Betul. Pak, mohon maaf. Kalau ibu lebih kalau bapak cinta, terlalu cinta, ya. Kalau kalau bapak terlalu cinta dengan istri, melebihi daripada cinta kita kepada Allah, siap-siap Pak, Anda dapat kecewa. Kalau ibu juga terlalu melekat, terlalu cinta kepada suami, siap-siap untuk kecewa. Terus bagaimana Ustaz? Tanamkan di dalam diri kita, hati kita. Mulai detik ini, sekali lagi saya ulangkan. Yang ada di dalam hati kita yang boleh melekat itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah sudah melekat di dalam hati kita, cinta kita kepada istri, kasih istri kita kepada suami, insya Allah akan semakin kuat. Datangnya murni dari Allah. Amin. Kalau udah murni datangnya dari Allah, kita tahu rambu-rambu apa yang harus kita perbuat untuk suami dan istri kita. Betul nggak? Benar nggak? Benar. Betul. Tapi kenyataan kalau ditanya apa? Lebih cinta Allah apa istri? Cinta apa? Lebih cinta anak apa istri? Lebih cinta anak apa Allah? Hah? Tadi katanya cinta anak lalu Allah. Ayo Pak, nomor satukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan gitu. Ini nggak nyindir gak? Iya. Kenapa? Ya mohon maaf Pak, kadang-kadang ya. Kadang anak. Bukan berarti kita nggak boleh cinta sama anak, enggak. Bapak kan kita pemimpin, ya kan? Saya ingat ketika Nabi Musa, ya, alaihissalam, tanya, ya Allah, ini amal, kalau bahasa kita ya, amal saya, yang mana yang kau terima? Nanya sama Allah. Apa jawab Allah? Kata manusia, apakah sholatku? Kata Allah, enggak. Sholat yang kau buat itu, yang kau lakukan adalah untuk dirimu. Karena engkau melakukan sholat, maka insya Allah engkau akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, apakah zikirku? Kata enggak, kata Allah. Zikir juga untukmu. Kalau engkau makin banyak berzikir, engkau akan merasakan ketenangan di dalam hatimu. Kalau gitu puasaku ya Allah. Allah mau menjawab apa? Tidak, puasa itu untukmu. Kenapa? Dengan puasa engkau bisa melatih hawa nafsu. Betul. Terus Nabi bisa nanya terus,
Yang mana ya Allah amalan yang diterima? Kata Allah, infakmu, sedekahmu, kemudian apa? Perhatianmu atau perbuatan baik yang kau lakukan kepada orang lain, itulah yang aku lebih terima. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau membantu atau membahagiakan orang lain yang dalam kesusahan, maka pada saat itu aku berada di sampingmu. Bahkan Al-Quran surat Al-Baqarah menjelaskan bahwasanya akan dibalas sampai 700 kali lipat ya Ustaz. 262 ya? 216 ya? 216. Itu. Subhanallah. Artinya apa? Kita berbuat untuk orang lain, menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain. Ini juga adalah amalan yang luar biasa. Maka ketika kita mampu bisa untuk membuat senang orang lain, contoh membahagiakan anak yatim, kita korbankan harta kita korbankan waktu kita, bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita tinggal istri kita lagi apa? Walaupun kadang-kadang apa namanya ya? Walaupun kadang-kadang sedikit kurang serok, tapi kita korbankan karena Allah, insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Ya, sorry Pak ya. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Lanjutkan. Iya, ayo. Yuk cintai anak dan istri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Ya, karena Allah. Baik. Itu hadiahnya lah ya buat anak ya Pak. Amin. Ya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut kajian. Kajian adalah masih kunci daripada bagaimana caranya kita hidup tenang, tentrem. Kemarin udah 3 disampaikan. Yang pertama, Sabar. 1 itu bahan baik terus. Berbuat baik terus. Tawadu. Orang 3 berbuat banyak banget Pak. Saya minta 3 doang tadi. Yang pertama berbuat baik. Ingetin aja nggak apa-apa, insya Allah menjadi pahala buat saya. Sabar. Sabar. Yang kedua bersyukur. Yang ketiga sabar. Udah dibagi-bagi kemarin di rumahnya Bapak Aura udah jelasin. Udah paham semua tapi kan? Insya Allah. Udah insya Allah paham dah. Ya. Alhamdulillah, tinggal merapinya. Nah yang keempat, kalau kau pengen hidup tenang, tentrem, damai. Yang keempat adalah bahwasanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Benar nggak sih Pak? Benar nggak? Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kita yakin setiap kejadian, setiap peristiwa pasti ada hikmah. Betul? Ada pelajaran yang bisa kita petik. Kalau dikasih enak, mungkin orang nggak pikir hikmahnya apa, enggak. Yang penting enak aja pikirnya, jarang orang pikir. Tapi ketika kita dikasih yang tidak enak, pun itu sesungguhnya nikmat. Ada hikmah di balik itu semua. Ada pelajaran di balik itu semua. Contohnya ini. Begitu kita jalan, ngelihat kucing lagi apa? Mulet ya? Mulet. Hah? Mulet gitu. Aku mulet kan kucing. Nah itu artinya apa? Itu mungkin Allah mengajarkan kepada kita untuk apa? Oh kita badan juga suka pegel-pegel. Seharusnya kayak kita suruh olahraga biar gak kayak begitu. Contoh, betul nggak? Hal apa hal sederhana, betul nggak? Betul nggak? Betul ya Pak Parno ya. Betul ya. Kayak betul lah. Ya betul ya. Kan gitu. Jadi apa? Setiap peristiwa itu pasti ada hikmah, ada pelajaran bagi yang mau memikirkannya. Jangan begitu ditimpa musibah sulit, terus kita pikir terus sulit. Allah udah katakan di dalam surat apa? Al-Asyirah ya. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Sampai 2 kali.
Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Mudah. Apa yang harus kita tanamkan? Siapa sih orang hidup di dunia nggak pernah dikasih musibah, yang nggak pernah dikasih masalah, betul nggak Pak? Betul. Semua orang pasti dikasih masalah. Tanya Pak Ali Kota yang banyak hidupnya ini udah. Bapak Ade, banyak juga masalah nggak Pak dalam hidup? Ada. Tanya Ustadz Oka yang begitu alimnya beliau, punya masalah nggak dalam hidup? Hah? Waduh. Oh, begitu dulu kali. Tanya itu ibu-ibu kita, hah? Punya masalah nggak Bu? Banyak. Banyak. Kalau Bapak tanya saya, Ustadz punya masalah? Enggak. Apalagi? Udah nggak salah lagi. Semua punya masalah. Cuma di sini harus kita yakini bahwasanya di balik kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar, ada penyelesaiannya bro. Tenang aja. Dan penyelesaian paling bagus, yang paling unik, yang bisa kita dapat itu yang paling pas. Mintanya dari Allah, wasilahnya dari siapa? Bagaimana Allah. Begitu ya. Jadi kalau udah tidak ada masalah, kalau kita kan mohon maaf, banyak apa ya? Dikasih masalah.